Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 di bab 1 mengenai interaksi antara negara-negara ASEAN. B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat dua faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN, yaitu 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya satu sama lain, mereka saling bekerja sama. Contohnya adalah beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, dan juga contoh lainnya seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, serta Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Terdapat 4 faktor yang menjadi penghambat kerjasama antar negara ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini perbedaan ideologi tidak menjadi masalah karena hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara pastinya sangat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Kebijakan protektif ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena mereka berpikir ketika kita mengimpor hasil pertanian maka akan dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Nah, dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama pastinya sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan setiap negara di dunia. Nah, akan tetapi dalam kerjasama di setiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, setiap negara anggota ASEAN itu diminta agar berperan aktif untuk ikut serta dalam upaya kerjasama, supaya bisa mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Lalu yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Dan yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. B. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOPAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, serta kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah yang pertama adanya Traktat Bantuan Hukum
pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah: yang pertama yaitu adanya organisasi ASEAN Council of Teachers Convention, lalu adanya penawaran beasiswa pendidikan seperti Singapura yang memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Selain itu juga contoh lainnya seperti negara-negara ASEAN yang memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Lalu, ada juga olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN pada tahun 2015. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe.